Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan salah satu pertandingan menarik pada event Mr. Dogi kemarin di 2022. Ini adalah yang mengantarkan Daniil Dubov mencapai final ketika mengalahkan Alexander Grischuk. Putih dipegang oleh Daniil Dubov dan hitam dipegang oleh Alexander Grischuk. Oke, mari kita saksikan pertandingan serunan taktikal oleh Daniil Dubov. Pertandingan dimulai dengan pion maju di D4. Ini adalah Queen's Pawn opening. Dibalas kuda hitam di F6. Dan ini adalah Indian Defense atau pertahanan India. Dilanjutkan kuda di F3. Pion didorong di D5. Pion didorong di C4 mengajak pertarungan atau Queen's Pawn opening. Dan di sini ditolak oleh hitam, melainkan mendorong pionnya di E6. Pion didorong kembali di G3 dan ini adalah persiapan untuk melakukan fianchetto gajah. Hitam membalas dengan gajah di E7 dan di sini adalah persiapan untuk melakukan rokade sayap raja. Putih menjawab dengan fianchetto di langkah kelima G2. Hitam melakukan rokade sayap raja di langkah kelima dan dibalas putih dengan rokade juga sayap raja di langkah ke-6. Pion makan pion di langkah ke-6 oleh Grischuk. Oke, dilanjutkan putih membalas dengan menteri di C2 menantang pion hitam. Hitam menjawab dengan pion di A6 dan persiapan nanti akan mendorong pionnya di B5 dan mengancam menteri jika memakan pion. Oke, di sini langsung saja Dubov makan pion hitam di C4 dan pion didorong di B5 mengancam menteri. Menteri otomatis kabur di C2 dan dilanjutkan gajah fianchetto di B7. Dijawab gajah putih di D2. Dilanjutkan gajah di E4 mengancam menteri. Di sini menteri menghindar di C1 dan dilanjutkan pion didorong di C6. Pion didorong setelah gajah berkembang dan akan membuat pelarian ke arah D6. Oke, maka dari itu di sini putih melanjutkan dengan pion didorong di E3 memperkuat pion. Kuda hitam di D7 dan kuda putih di C3 mengancam gajah. Gajah kabur di G6. Oke, setelah gajah kabur ke G6, putih melanjutkan dengan kuda di H4. Di sini Dubov ingin sekali untuk memakan gajah hitam yang sudah dari tadi dikejar terus. Oke, di sini kuda kembali menghindar di H5 dan otomatis akan ada pion gratis jika di sini Daniil Dubov menerimanya. Di sini Dubov tidak menerima, melainkan menggeser menterinya di E1. Dilanjutkan benteng di C8 mempertahankan pion. Dan dilanjutkan kuda di E2 dan di sini persiapan Dubov akan mendorong gajahnya di A5 untuk mengancam menteri kedepannya. Kuda berkembang di D5 dan di sini otomatis kuda putih terancam oleh gajah hitam. Gajah ke A5 sesuai ide yaitu mengancam menteri. Di sini menteri menghindar di E8 dan dilanjutkan pion didorong di E4 dan sekaligus persiapan akan mendorong kuda untuk mengancam kembali gajah hitam. Kuda menghindar di B5 dan sesuai ide yaitu dengan menggeser kuda di F4 dan di sini adalah ancaman pada gajah. Gajah kabur ke G6 dan langsung saja Daniil Dubov sesuai ide dari beberapa langkah ke belakang tadi mengincar gajah hitam. Setelah pion makan kuda, dilanjutkan pion didorong di B3, pion hitam didorong di C5 dan dilanjutkan pion di D5. Oke, setelah pion putih didorong di D5, dijawab hitam dengan pion makan pion. Di sini Dubov tidak memakan pion yang dimakan oleh hitam, melainkan mendorong pionnya di E5. Dengan begitu dia tadi mengorbankan pion pusatnya.
Oke, setelah pion didorong, hitam juga mendorong pionnya untuk mengusir kuda. Dan di sini jawabannya adalah dengan kuda makan pion, otomatis mengajak pertarungan antar kuda, diterima oleh hitam dan dilanjutkan dimakan kembali dengan gajah putih. Gajah menghindar di D8 dan ini adalah ancaman atau mengajak pertukaran antara gajah, melainkan pilihan yang dilakukan oleh Daniel Dubov. Teman-teman bisa menebak. Dan ini adalah salah satu langkah kunci dalam pertandingan kali ini yang membuat Daniel Dubov menang, yaitu teman-teman bisa menebak dan mempause video ini. Dan tepat sekali jika tebakan teman-teman adalah dengan mendorong pionnya di E6. Di sini dengan mengorbankan gajahnya ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini jika jawaban hitam adalah dengan langsung memakan gajah dan ancaman pada menteri, maka akan dilanjutkan dengan skak ya teman-teman, dan ini adalah wajib dimakan oleh benteng. Jika jawabannya adalah benteng dimakan, maka akan dilanjutkan menteri makan gajah di A5, dan ini akan menjadi keunggulan untuk putih karena kedepannya akan mendapatkan pertukaran benteng ya teman-teman. Oke, maka dari itu kita kembali. Maka dari itu di sini pilihan dari Krzyzuk adalah dengan pion makan pion dan dilanjutkan menteri makan pion dan skak ya teman-teman. Ini ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan, yaitu aduan dengan menteri atau raja menghindar, dan atau dengan menutup dengan benteng tidak mungkin karena menteri akan dimakan ya. Di sini jika pilihannya adalah aduan menteri, maka ini adalah keuntungan untuk putih kedepannya, yaitu dengan skak raja. Setelah raja menghindar, maka dilanjutkan kuda akan dimakan oleh gajah. Dan setelah itu, setelah aduan, maka bisa dipastikan di sini kekuatan putih unggul benteng lawan gajah. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Di sini setelah skak ya teman-teman, menteri tidak memakannya, melainkan dengan raja menghindar ke H7 dan dilanjutkan dengan skak raja bergeser di G6 dan dijawab hitam dengan putih dengan benteng di E1, ancaman pada menteri. Menteri di sini memiliki beberapa pilihan, yaitu dengan menutup dengan kuda maupun dengan gajah. Oke, kita pilih opsi, yaitu misal ditutup dengan gajah di E7, maka bisa dilanjutkan dengan skak dengan gajah di E4, raja menghindar di F7, menteri didorong di F5. Jika di sini raja menghindar, maka dilakukan skak saja dan akan membuat putih mati dalam beberapa langkah ke depan, yaitu dengan benteng ke A6. Dan ini adalah skak mati ya teman-teman. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Di sini setelah benteng mengancam menteri, pilihannya adalah dengan kuda di E5 dan otomatis benteng dikorbankan oleh Krzyzuk, yaitu diterima saja. Dilanjutkan gajah juga makan, maka simpel saja menteri akan makan pion, dan ini adalah skak. Dan tepat di langkah ke-30, Krzyzuk menyerah oleh permainan Daniel Dubov. Karena apa? Jika dilanjutkan, udah otomatis di sini putih akan unggul perwira, dan dalam permainan Grandmaster, unggul perwira adalah unggul permainan dan bisa memenangkan pertandingan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Ini adalah pertandingan semifinal Mr. Dogi pada 2022 yang dimenangkan oleh Daniel Dubov, dan akhirnya dia melawan atau menjadi final impian, yaitu melawan Magnus Carlsen. Oke, terima kasih teman-teman, bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk menonton konten-konten selanjutnya. Terima kasih.